Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komentar ya. Sekarang yuk kita mulai ceritanya. Doni hanya ingin bekerja dengan jujur di negeri orang, tapi harapannya hancur saat ia dikhianati oleh sesama anak bangsa. Terlantar di kota asing tanpa uang sepeser pun, Doni hanya duduk diam di bangku taman. Ia tak tahu dari arah yang tak disangka. Takdirnya sedang berubah berkat hati seorang janda yang baru saja kehilangan pegangan hidup juga. Hari itu ia tiba di Belanda dengan segenggam harapan. Ia berasal dari Banyuwangi, sebuah kota kecil yang akrab dengan angin laut dan aroma kopi dari dapur-dapur pagi. Meski tak menyelesaikan pendidikan tinggi, Doni dikenal sebagai anak yang tangguh dan tak pernah malu bekerja kasar. Maka ketika kenalannya dari Jakarta menawari pekerjaan di restoran Indonesia di Belanda, Doni langsung menyambutnya. Restoran itu terletak di pinggiran kota kecil dekat Haarlem. Bangunannya sederhana, tidak terlalu mencolok dari luar, tapi di dalamnya wangi rempah-rempah menguar seperti pengingat akan tanah air. Pemiliknya adalah orang Indonesia juga, Pak Budi. Begitu Doni memanggilnya. Saat pertama tiba, Doni disambut hangat. Ia diberi kamar kecil dekat dengan tempat ia bekerja dan mulai bekerja keesokan harinya. Tapi, kehangatan itu tak bertahan lama. Doni bekerja hampir setiap hari. Mulai dari memotong sayur, mencuci piring, melayani tamu, hingga membersihkan toilet. Ia nyaris tak punya waktu istirahat. Awalnya ia pikir ini bagian dari proses awal. Tapi setelah 3 minggu bekerja, ia belum menerima bayaran sepeser pun. Sabar ya, Nak Doni, belum waktunya gajian. Begitu kata Pak Budi sambil menepuk bahu Doni. Doni diam. Ia tak ingin dianggap menuntut, tapi minggu berganti bulan dan gaji yang dijanjikan tak kunjung datang. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini akan dibayar atau hanya dimanfaatkan. Suatu malam setelah membersihkan dapur yang berantakan karena pesanan pesta, Doni memberanikan diri bicara lagi. Pak, maaf, saya cuma ingin tanya, apakah bulan ini gaji saya bisa dibayar? Selama di sini saya belum pernah mengirim sedikit pun uang ke kampung. Pak Budi mendengus lalu berkata dengan datar, sabar, di sini kan banyak pekerja. Bapak bayar satu persatu dulu, enggak bisa semua sekali bayar. Tapi, Pak, ucap Doni, aku sudah bekerja di sini hampir 4 bulan, Pak. Selama inikah gaji di Belanda? Lanjutnya, mendengar ucapan Doni, kuping Pak Budi seketika panas. Dengan nada tinggi ia berkata, kalau kamu enggak suka, ya silakan keluar. Banyak orang yang mau kerja di sini, bukan kamu saja. Kata-kata itu menghantam Doni seperti tamparan. Ia tak lagi menjawab, hanya menunduk. Pagi itu juga, ia naik ke kamarnya, mengemas ranselnya yang sudah usang, dan meninggalkan restoran tanpa pikir panjang. Karyawan lain mencoba untuk menghentikan langkahnya, namun keputusannya sudah bulat. Aku kesini bukan untuk menjadi babu orang. Banyak orang di belakangku yang menggantungkan hidup, dan aku tidak akan membiarkan orang menginjak harga diriku, katanya. Lalu melangkah meninggalkan temannya. Ia berjalan kaki ke taman kota, duduk di bangku kayu menghadap kanal. Udara pagi menusuk, tapi Doni hanya diam menatap air yang tenang. Ia merasa asing, bukan hanya karena negara ini tak memberinya tempat, tapi juga karena sesama bangsanya sendiri justru yang membuatnya terbuang. 2 hari berlalu, Doni tidur di taman, makan dari roti yang dibagikan relawan. Ia tak tahu harus kemana. Telepon genggamnya sudah mati, tabungannya habis. Ya Allah, hamba tidak sanggup dengan ujian yang Engkau berikan ini. Tolonglah hamba ini. Batinnya dalam kesunyian sambil meneteskan air mata. Lalu pada pagi ketiga, saat ia duduk termenung seperti biasa, hari itu ia menyusun rencana untuk mencari pekerjaan. Apa saja yang penting bisa makan.
Dia tidak mau mati kelaparan di negeri orang. Tiba-tiba lamunannya teralihkan mendengar langkah pelan menghampirinya. Seorang perempuan berambut pirang mengenakan mantel wol dan sepatu karet penuh lumpur berdiri tak jauh dari bangku tempat Doni duduk. Dia memandang Doni sebentar, lalu bertanya dengan suara lembut, "Sir, apa kamu baik-baik saja?" Doni menoleh pelan, mata mereka bertemu. Wanita itu mungkin berusia awal 40-an. Wajahnya tampak lelah, tapi penuh ketulusan. Doni mengangguk ragu, tak tahu harus menjawab apa. "Namaku Maria," katanya pelan sambil duduk di ujung bangku. "Aku melihat kamu dalam 3 hari ini tidur di sini. Aku tinggal tidak jauh dari sini." Doni hanya membalas dengan anggukan. "Kalau kamu butuh tempat, tinggal sementara, atau pekerjaan ringan, aku punya peternakan kecil. Kamu boleh bantu-bantu. Lagi pula, aku sedang butuh orang." Doni tertegun. Apakah ini mimpi? Di saat dunia menutup pintu untuknya, seorang wanita asing justru menawarkan pekerjaan untuknya. "Terima kasih ya Allah, telah memberi hamba jawaban," gumamnya dengan penuh rasa syukur. Peternakan milik Maria berada di tepian desa kecil. Tak terlalu besar, tapi terawat. Ada 2 kandang ayam, beberapa petak sayur, dan sebuah rumah kayu berwarna krem dengan jendela lebar menghadap ke ladang. Semuanya tampak rapi dan fungsional. Tak ada kesan mewah, tapi jelas menunjukkan kerja keras pemiliknya. "Aku baru saja cerai 3 bulan lalu," ucap Maria sambil membuka pintu rumah. "Sebelumnya, mantan suamiku yang biasa urus pekerja harian. Sekarang aku harus mulai belajar mengatur semuanya sendiri." Doni hanya mengangguk pelan, masih ragu apakah keberadaannya di sini akan benar-benar diterima. "Tenang saja, aku tidak suka memperlakukan orang seperti budak," tambah Maria seolah membaca isi hati Doni. "Aku hanya butuh orang yang bisa bantu merawat kandang dan menyiram tanaman di pagi hari. Sisanya kamu bisa istirahat." Hari itu, Doni langsung diajak melihat sekitar. Ia memandangi barisan tanaman tomat yang berbuah ranum, tumpukan jerami di sisi kandang, dan bangku kayu panjang di teras rumah. "Kalau kamu setuju, aku sediakan kamar di gudang belakang. Memang bukan kamar bagus, tapi cukup bersih dan ada kasurnya," ujar Maria. Doni tersenyum kecil lalu menjawab pelan, "Saya mau, Bu. Saya mau bekerja sebaik mungkin." Hari-hari berikutnya, Doni mulai terbiasa dengan rutinitas pagi. Ia bangun saat matahari mulai naik, menyiram tanaman, membersihkan kandang ayam, lalu membantu Maria memanen sayuran. Tak ada tekanan, tak ada bentakan. Maria memperlakukannya seperti rekan, bukan bawahan. Mereka jarang berbicara banyak, tapi suasana terasa tenang. Kadang Maria menyeduhkan teh dan duduk bersama Doni di bawah pohon apel sambil mengawasi ladang. Wajahnya sering terlihat termenung, namun tidak muram. Suatu pagi saat mereka sedang memanen sayur, Maria berkata, "Aku bukan orang yang mudah percaya pada orang baru, tapi kamu membuatku merasa tenang. Mungkin karena kamu diam, tapi cekatan." Doni tersenyum. Baginya, pujian itu lebih berharga dari gaji yang tak pernah ia terima dari tempat sebelumnya. Namun, bukan berarti semua berjalan mulus. Suatu siang, seorang pria berjas hitam datang ke peternakan. Wajahnya dingin dan langkahnya cepat. Maria keluar dari rumah dan bicara dengannya dalam nada tegas. Doni tak paham sepenuhnya, tapi dari bahasa tubuhnya, ia tahu percakapan itu menegangkan. Setelah pria itu pergi, Maria duduk di tangga depan rumah. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang. Doni mendekat, berdiri ragu di sampingnya. "Dia pengacara mantan suamiku," ujarnya tanpa menoleh. "Masih berusaha merebut ladang ini, tapi aku tidak akan menyerah." Doni menatap wajahnya yang tegas dan untuk pertama kalinya ia merasa bukan hanya bekerja untuk bertahan hidup, tapi juga menjadi bagian dari perjuangan seseorang yang tulus.
Waktu berjalan lebih cepat saat hati merasa ringan. Setiap pagi, kini tak lagi terasa sebagai kewajiban berat bagi Doni. Ia bangun dengan semangat, baru menyambut cahaya mentari dan aroma tanah yang mulai hangat. Tangan-tangannya bergerak sigap, menyiram sayuran, dan membersihkan kandang ayam seperti biasa. Tapi yang membuat jantungnya berdegup pelan setiap pagi bukan lagi rutinitas, melainkan sosok yang berdiri di dekat pagar mengenakan topi jerami dan membawa keranjang rotan. Maria, perempuan itu tak pernah banyak bicara, tapi sorot matanya tenang. Tatapannya tak pernah menghakimi, meski jelas terlihat ia bukan orang yang sedang menjalani hidup muda. Doni memperhatikan bagaimana Maria menggulung lengan bajunya saat menyiram tanaman, atau cara ia menatap langit sesekali saat rehat dari pekerjaan. Ada sesuatu yang anggun sekaligus rapuh pada sosok itu. Pada awalnya, Doni hanya mengagumi dari jauh. Ia sadar akan batas, tapi hari demi hari rasa itu tumbuh seperti benih yang disiram pagi dan sore. Ia mulai mencuri pandang lebih sering, mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Maria tertawa pelan saat melihat ayam-ayam berebut makan, atau bagaimana ia diam-diam menyisihkan roti panggang lebih banyak di piring Doni setiap sarapan. Suatu pagi saat mereka sedang duduk di teras, Doni memberanikan diri bertanya, "Bu, kalau boleh tahu, sejak kapan ibu memilih tinggal di sini sendiri?" Maria menoleh, lalu menjawab sambil tersenyum kecil. "Ini adalah rumah hasil jerih payahku sendiri. Aku membelinya sebelum aku menikah dengan mantan suamiku. Sebelumnya, aku tinggal di kota. Namun 1 tahun sebelum bercerai, aku mengajak mantan suami tinggal di sini. Karena saat itu aku pikir dengan kita pindah ke sini, kita bisa memperbaiki hubungan kita yang mulai retak. Namun Tuhan berkata lain, maka dari itu aku tidak akan membiarkan dia mengambil sedikit pun hartaku ini." Jawabnya menahan rasa sakit yang begitu dalam. Hari-hari berikutnya, Doni mulai lebih berhati-hati. Ia takut menunjukkan rasa itu, takut menyalahi batas yang tak diucapkan, tapi hatinya makin sulit ditekan. Ia mulai memperhatikan pilihan baju Maria, mulai menyimpan senyum yang dilempar perempuan itu setiap sore setelah pekerjaan selesai. Ia bahkan menyapu teras lebih bersih, bukan karena diminta, tapi karena ingin memberikan kesan. Namun di balik semua itu,